Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TM-TM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 21 Desember 2021, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, David begitu gencar untuk mencari siapa pelaku yang telah menyebarkan hasil tes sampel Abimana di seluruh karyawan kantor Abimana kala itu. Di sini David sepertinya telah mengantongi identitas orang tersebut dan akan segera membawa orang tersebut ke hadapan Abimana. Bahkan terlihat di sini Anita begitu ketakutan karena David kini sudah mulai mencurigai dirinya. Di sini sepertinya Anita telah mendengarkan percakapan Kinanti bersama dengan David mengenai apakah David sudah menemukan orang yang telah menyebarkan sampel Mas Abi, ucap Kinanti kala itu kepada David, dan hal ini didengar langsung oleh Anita. Dan karena mengetahui hal ini, Anita pun nampak begitu cemas dan ia pun berpikir bagaimana caranya supaya dirinya tidak ketahuan oleh David. Karena Anita takut jika David menemukan jejak dirinya, maka Abimana tidak akan pernah mengampuninya lagi. Nah sahabat, semoga kali ini kebusukan Anita akan segera terungkap ya. Kemudian di adegan selanjutnya, Kinanti yang menyambut kepulangan Abimana dari kantornya. Akan tetapi di sini Kinanti merasa curiga karena jas yang dikenakan oleh Abimana memiliki aroma parfum yang berbeda dari biasanya yang dikenakan Abimana selama ini. Di dalam hati Kinanti pun bertanya-tanya parfum siapakah ini. Semoga saja ya sahabat, tidak terjadi kesalahpahaman di antara Kinanti dan Abimana mengenai wangi parfum tersebut. Kemudian di malam harinya, Abimana meminta Kinanti untuk memijat bahunya karena di sini Abimana merasa sangat kelelahan karena seharian Abimana telah bekerja. Kinanti yang terus memijat bahu Abimana, ia pun mencoba menanyakan kepada suami tercintanya ini, mengapa Mas Abi bisa merasa sangat begitu kelelahan dan merasa pegal-pegal. Lalu Abimana pun menuturkan kepada Kinanti bahwasanya ia seharian bekerja di kantor. Namun ada sedikit kecurigaan di hati Kinanti terhadap suami tercintanya ini. Karena menurut Kinanti, jika Abimana bekerja, mengapa bajunya tidak kotor ataupun berdebu? Dan Kinanti melihat bahwa baju Abimana tidak sama sekali kotor ataupun berdebu. Abimana pun saat itu berkata kepada Kinanti kembali bahwa dirinya tidak bekerja di luar ruangan, melainkan di dalam kantor. Jadi bajunya tetap bersih dan tidak berdebu, ujar Abimana kembali kepada Kinanti. Namun entah apa maksud dari Kinanti ini, mengapa Kinanti menanyakan hal ini kepada suami tercintanya, dan sepertinya ini terkait masalah aroma parfum tadi ya sahabat. Namun di lain sisi, Eyang Marta saat itu yang tengah mendengar Abimana kesakitan karena dipijat oleh Kinanti. Eyang mengira jika Abimana dan Kinanti tengah melakukan sesuatu. Raut wajah Eyang Marta kala itu nampak bahagia mendengar suara mereka yang tengah di dalam kamar ini. Namun sayang, ternyata Eyang mengetahui jika Abimana tengah dipijat oleh Kinanti. Dan ketika Kinanti keluar dari kamar, Eyang pun sudah ada di depan pintu. Lalu Eyang pun bertanya kepada Kinanti apa yang telah terjadi. Dan Kinanti menjawab bahwasanya ia tengah memijat Abimana yang merasa kelelahan akibat seharian bekerja, ucap Kinanti kala itu kepada Eyang Marta. Sontak saja perkataan Kinanti ini membuat Eyang Marta begitu marah, dan Eyang Marta kala itu berkata kepada Kinanti, "Bagaimana kalian mau mempunyai anak jika di pikiran kalian hanya bekerja dan bekerja?" ucap Eyang kala itu dengan emosinya di hadapan Kinanti ini. Kemudian di adegan selanjutnya, Reno memergoki Ana dan juga papanya yang tengah berbicara mengenai uang. Reno mendengar sendiri jika papa dari Ana ini meminta sejumlah uang kepada Ana.
Ana yang kala itu diminta uang oleh papanya ini, Ana pun berkata kepada papanya bahwasanya dirinya belum memiliki uang dan meminta kepada papanya untuk bersabar. Akan tetapi di sini Reno yang kala itu menanyakan kepada Ana apa yang tengah terjadi, mengapa papanya bisa di sini bersama dengan dirinya. Namun sayang, Ana menutupi semua kejahatan papanya ini karena Ana tidak ingin hal ini membuat masalah baru di dalam hubungannya bersama dengan Reno. Dan Ana menuturkan jika tidak ada apa-apa mengenai pertemuannya bersama dengan papanya ini. Namun di lain sisi, Bik Jumi yang kala itu bertanya-tanya siapakah pelaku yang telah mengambil kristal milik Oma Rima. Bik Jumi pun merasa ada kejanggalan mengenai hilangnya kristal milik Oma ini. Karena menurut Bik Jumi, sebelum kedatangan Ana dan juga papanya ke rumah keluarga Sudirja, barang tersebut ada di tempatnya. Namun setelah kepergian Ana dan juga papanya, barang tersebut menghilang. Di sini Bik Jumi curiga kepada papa dari Ana ini. Akhirnya Bik Jumi mempunyai ide supaya Eyang atau Oma mengecek CCTV yang ada di rumahnya saja, agar pelaku pencurian kristal Oma dapat diketahui. Nah sahabat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentunya makin membuat kita penasaran, bukan? Nantikan terus jawabannya di video kami selanjutnya. Dan itulah ulasannya dari kami untuk episode malam ini. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.